Halo, berjumpa kembali dengan saya TKW Bojonegoro ya. Ini kita lagi mencari info atau edukasi ya. Semoga bermanfaat. Edukasi dari teman kita ya. Mari kita saksikan, jangan lupa di follow dulu ya buat kalian semua. Sebelum kita mulai edukasi video ini itu bahwasanya kemarin tuh KJRI itu udah bikin aturan yang baru yang sangat mendadak sekali, seperti kayak sidak seperti itu ya. Jadi otomatis membuat semua kalang kabut, karena kan biasanya di dalam kontrak itu tidak ada yang diharuskan surat interminitan, surat keluar dari majikan itu loh teman-teman ya. Biasanya tidak diharuskan ada, dan kemarin harus ada baru bisa masuk. Jadi ada beberapa kontrak yang saya yakin ditolak karena tidak ada suratnya ya. Oke. Karena kemarin nggak masukin kontrak, jadi saya hanya tahu di teman-teman itu sama-sama keberatan ya, juga di grup-grup grup itu, grup majikan organisasi yang ada di Hongkong itu pada ngomong ya di dalam grup itu sendiri. Karena aturannya sangat mendadak, tidak ada asosiasi, jadi otomatis semuanya kalang kabut. Ini mungkin saya tahu, mungkin KJRI itu mau menangkap, mungkin ya, mau menangkap anak-anak yang mungkin udah pulang ke Indonesia, tapi mungkin paspor masih dikirim ke sini, karena mungkin ke Makau atau bagaimana ya, kan nggak tahu ya. Karena setiap negara, setiap keputusan kebijakan KJRI itu akan sudah dipikirkan matang-matang. Tetapi kalau ada solusi lebih bagus, dan saya sudah mencoba menanyakan, karena ada banyak ini yang dapat majikan di kampung ini nggak ada surat itu, dan majikan itu kukuh ya, tidak mau memberikan surat itu karena dia merasa ini ada privasi, ada nama majikan, kadang nomor telepon, mungkin majikan komplain ya, komplain kita, oh ini kerjanya kurang bagus, oh ini pinjam uang, oh ini ABCD, itu kan ada itu biasanya. Jadi majikan banyak yang nggak ngasih, dan itu banyak sekali teman-teman ya, hampir 90% yang ngasih, ya mungkin 70% ngasih, 70% nggak ngasih, 30 ngasih ya. Tetapi yang saya sedihkan itu, jika kita hari ini dapat majikan dan besok harus pulang, apakah kita harus menggagalkan itu tiketnya supaya kontrak ini tetap masuk, terus kita beli tiket lagi supaya kita tidak masuk ke PT? Apa harus seperti itu ya? Dan saya sudah saya berharap KJRI bisa bisa dilihat lapangannya, maksudnya enggak di luar itu tidak seperti yang dipikirkan, karena imigrasi pun bisa menerima salah satu surat yang ditandatangani itu dan sah ya, salah satu tanda tangan atau mbaknya tanda tangan, atau majikan nggak tanda tangan, atau majikan aja kadang kirim surat ke imigrasi aja nggak perlu tanda tangan kita. Jadi dua belah pihak itu di imigrasi juga masih bisa, tapi di konsulat sepertinya tidak, karena kan kemarin itu saya juga kaget karena konsulat itu mencatat anak-anak yang di interminity itu dicatat, terus video call teman-teman, kayak pacaran itu ya, telepon itu video call menanyakan, oh, kenapa kamu keluar dari situ, kenapa mungkin karena mungkin KJRI nggak pernah tahu kalau kita di luar kerja di majikan itu tekanan sangat berat sekali ya, karena situasi majikan juga nggak sama. Iya, kalau anak itu pas ditelepon dia bisa ngangkat, kalau enggak, atau mungkin anak ini notice dulu nih, dapat majikan dulu baru ngebreak ya, apa iya harus ngasih tahu majikan dulu? Kan enggak ya teman-teman ya, kita kan cari majikan dulu, kan sembunyi-sembunyi dari majikan yang sangat jahat, benar. Terus dapat majikan dulu, kita masukin kontrak, baru keluar, baru kamu notis ke majikan, kan begitu ya aturannya. Pemerintah juga boleh. Atau kita 2 bulan lagi dapat finish kontrak nih, kita hari ini dapat majikan, kita nggak bisa masukin kontrak teman-teman ya. Semua agensi nggak bisa masuk kontrak mulai dari kemarin itu. Saya berharap ada perubahan dari konsulat sendiri. Itu saya itu mengkhawatirkan teman-teman yang lain nih, yang cari majikan dulu notis. Kan surat itu kan ada jika kita udah keluar dari majikan, gitu loh. Tapi lek mbok awake dhewe ku gendeng gimana? Lek mbok awake dhewe ku edan gimana? Ya kalian harus kembali ke laptop. Enggak, potongan meneh.
bayar larang meneh, kasihan ya. Aku nggak tahu, mudah-mudahan mudah-mudahan cepat dirubah ya. Dan saya sudah menanyakan itu, katanya kondisinya berbeda-beda. Jadi saya berharap kondisi lapangan juga sangat berbeda-beda, karena majikan itu banyak yang gendeng ya, gendeng masih ngambil sekali, kadang nanti majikan perempuan di backlist, majikan laki-laki masih bisa ngambil anaknya, tujuannya kita, cuma sedangkan kita punya satu nama. Nah, saya berharap KJRI punya kebijakan yang di luar itu, di lapangan nggak seperti itu. Kadang majikan itu nulis, masa kita mau kasih tulisan KJRI itu, oh ini anak pinjam uang, sedangkan surutannya seperti itu. Ya kalau majikan ngasih, karena dia merasa di situ ada nomor KTP majikan, nama lengkap majikan, nomor kontak majikan, dan itu yang tidak boleh dikasih ke anaknya. Terus gimana saya mau tanya, kita harus mengulang ke PT lagi, potongan lagi. Kita sudah dibabat luka yang 4 bulan, harus pulang lagi, luka lagi 4 bulan, ada yang 6 bulan teman-teman, ada 5 bulan, potongannya juga sama ya harus sangat miris sekali. Tapi